Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak hebat, kelas 11 MIA, MAN 1 Bandar Lampung. Ada baiknya sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak kelas 11 MIA, MAN 1 Bandar Lampung? Bapak harap semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Bapak juga mengingatkan bahwasanya di era pandemi saat ini wajib bagi kita untuk terus melaksanakan protokol kesehatan yaitu 3M, selalu menggunakan masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, serta menjaga jarak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tiada kata yang sepatutnya kita ucapkan bersama-sama selain mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu lagi dengan Bapak untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran selanjutnya ya, masih tentang sistem sirkulasi. Baik, sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran lebih lanjut, Bapak harap anak-anak sebelumnya telah mengisi atau mengkonfirmasi kehadiran lewat e-learning ya. Bapak tunggu sampai pukul 7.30. Ya, baik. Ada yang masih ingat kegiatan pembelajaran kita minggu kemarin sampai di mana? Ya, baik, sampai di komponen darah ya. Karena pada hari ini kita masih melanjutkan tema sistem sirkulasi. Untuk pertemuan kedua akan membahas tentang sistem peredaran darahnya. Akan Bapak bacakan dulu untuk KD-nya. Masih di KD 3.6. Untuk kompetensi dasarnya 3.6 bahwasanya anak-anak menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Adapun untuk KD 4-nya keterampilan bahwasanya 4.6 menyajikan karya tulis tentang kelainan pada struktur dan fungsi darah, jantung, pembuluh darah yang menyebabkan gangguan sistem sirkulasi manusia serta kaitannya dengan teknologi melalui studi literatur. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, setelah anak-anak mengikuti proses pembelajaran daring dengan pendekatan saintifik menggunakan model discovery learning yang dilakukan menggunakan e-learning MAN 1 Bandar Lampung, anak-anak dengan bimbingan guru diharapkan dapat menjelaskan struktur organ penyusun sistem sirkulasi, menganalisis fungsi organ sistem sirkulasi, menganalisis mekanisme peredaran darah pada manusia, membuat karya tulis sederhana tentang kelainan struktur organ sistem sirkulasi. Salah satu nikmat Allah yang wajib disyukuri adalah nikmat kesehatan ya, benar. Karena apa? Karena tanpa adanya nikmat kesehatan, mustahil kita masih bisa melanjutkan kegiatan kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, kita akan sedikit menyinggung tentang nikmat kesehatan yang Bapak sampaikan tadi, yaitu tentang sistem peredaran darah ya. Kita masuk ya ke pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang peredaran darah, gangguan, serta teknologi yang berkaitan. Kalau anak-anak lihat pada slide pertama yang Bapak tampilkan ini, apa yang ada di benak anak-anak tentang peredaran darah, gangguan, serta teknologi yang berkaitan? Ada yang tahu? Ya benar, ada gambar jantung ya di slide pertama ini yang melambangkan alat pompa darah. Tanpa adanya jantung ini, maka peredaran darah kita ini tidak akan terjadi. Baik. Yang pertama, kita akan menjelaskan. Yang pertama, Bapak akan menjelaskan alat peredaran darah itu sendiri.
mengenal jantung yang lebih dekat. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, bahwasannya jantung merupakan alat yang vital dalam sistem peredaran darah, sebab tanpa adanya jantung, maka peredaran darah tidak akan terjadi. Yang pertama ada letak jantung ya. Bahwasanya jantung itu terletak di dalam rongga dada. Coba anak-anak praktekkan tangan kanannya, coba pegang di dada sebelah kiri. Apa yang terjadi? Ya, benar ya, adanya detakan. Nah, detakan yang terjadi itu adalah kontraksi ketika jantung memompa darah. Dan benar bahwasanya letak jantung ada di dalam rongga dada. Itu tepatnya ada di atas diafragma dan dilindungi oleh rangka dada sendiri, yaitu tulang dada. Ya, di sini ada tulang iga, ada tulang belakang. Maka sistem sirkulasi ini berkesinambungan juga dengan materi yang anak-anak pelajari sebelumnya itu tentang sistem gerak ya. Bahwasanya fungsi dari rangka dada itu untuk melindungi organ-organ yang lebih vital lagi di dalamnya, salah satunya yaitu jantung. Adapun jantung itu terletak dalam dada bersama dengan paru-paru, yaitu terdapat di antaranya. Posisi jantung berada agak sebelah kiri dari tulang dada. Jantung dibungkus oleh suatu lapisan yang disebut apa? Ya benar, perikardium ya. Perikardium yang berlapis-lapis, yakni ada epikardium untuk bagian yang paling luar, di tengahnya ada miokardium, ada endokardium. Di antara pembungkusnya atau perikardium ini dengan jantung terdapat cairan yang berfungsi sebagai pelumas untuk memudahkan pergerakan jantung saat memompa. Selanjutnya, nah ini yang Bapak katakan tadi bahwasanya jantung itu ada di sebelah kiri ya. Sebelah kiri, adapun bagiannya itu bersamaan dengan paru-paru juga. Apabila di ronsen, pada tampilan ini, apabila di ronsen ya, maka terlihat jelas paru-parunya ada di sebelah kiri, di atas diafragma, dan bergabung dengan paru-paru kiri ya. Nah, ini morfologinya. Tadi anak-anak sudah mengetahui letaknya. Ada yang masih ingat di mana? Di sebelah kiri ya, di rongga dada sebelah kiri. Baik. Nah, di sini ada morfologi dari jantung sendiri. Ada yang sebelumnya sudah membaca? Ya, sudah Bapak jelaskan lagi ya, agar fresh lagi ingatannya. Bahwasanya jantung itu terdiri dari 4 ruang. Ya, pada mamalia, khususnya manusia, jantung itu terdiri dari 4 ruang, yaitu di sini ada apa ayo? Ada yang tahu? Atrium ya. Sebagian atas ada atrium, di sebelah kiri, di sebelah kanan. Ya, karena di sebelah kanan, maka atrium disebut atrium kanan. Di sebelah kiri ada atrium kiri. Di sini, di bawahnya adalah bilik atau ventricle ya. Sebelah kanan ada ventricle kanan, sebelah kiri ada ventricle kiri. Selanjutnya ada pembuluh-pembuluhnya. Ini arteri pulmonaris, ada aorta, ada vena cava ya. Masih ingat arteri dan vena apa perbedaannya? Ya, ditahan dulu jawabannya. Nanti Bapak jelaskan lagi di slide selanjutnya ya. Nah, ini fungsi dan bagian-bagian dari Bapak jelaskan tadi. Jadi jantung. Jantung itu terdiri dari 4 ruang. Yakni 2 serambi, 2 atrium, dan 2 bilik atau ventricle ya. Jantung di bagian kanan berhubungan dengan fungsi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di paru-paru ya. Di mana jantung kananlah yang memompa darah ke paru-paru.
Atau nanti akan dijelaskan bahwasannya ada sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Sedangkan jantung di bagian kiri berhubungan dengan fungsi peredaran darah ke seluruh tubuh. Adapun ini ada fungsi serambi dan fungsi bilik ya. Fungsi serambi sebagai tempat lewatnya dari luar jantung ke bilik, sebagai pompa yang lemah. Atrium kanan jantung menerima aliran darah balik dari seluruh tubuh, atrium kiri jantung menerima darah dari paru-paru ya. Baik, selanjutnya ada fungsi bilik atau ventrikel untuk memberi tenaga yang mendorong darah ke paru-paru dan sistem sirkulasi tubuh. Kemudian ventrikel juga, yang kanan ini memompa darah dari paru-paru, yang kiri memompa darah ke seluruh tubuh. Ada lagi katup ya. Oh, di sini di pembuluh-pembuluh ini ada katup-katupnya. Nah, katup jantung itu merupakan alat untuk memisahkan, atau di sini dijelaskan bahwasannya atrium dan ventrikel itu dipisahkan oleh suatu katup yang berfungsi mencegah baliknya aliran darah dari ventrikel ke atrium normal, darah mengalir dari atrium ke ventrikel. Jadi pada intinya katup itu mencegah agar tidak terjadinya aliran balik. Apabila aliran balik, maka darah tidak mengalir dengan normal. Di sini pun ada 4. Ada yang bisa menyebutkan 4 katup. Ya, benar ya, ada 4, yaitu yang pertama ada katup tricuspidalis, ada katup bicuspidalis, ada katup aorta, dan katup pulmonaris. Untuk katup tricuspidalis itu antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Untuk katup bicuspidalis antara atrium kiri dan ventrikel kiri ya. Kalau di katup aorta, nah seperti namanya, jadi terletak di aorta itu sendiri di antara ventrikel kiri dan aorta. Ya. Ada juga katup pulmonalis, itu di antara ventrikel kanan dan arteri pulmonalis. Nah, selanjutnya untuk mengedarkan darah, selain diperlukannya pompa, maka darah juga perlu sirkuit atau perlu selang atau perlu wadah ya untuk agar darahnya tidak ke jaringan yang lain. Maka agar darah tepat sasaran menuju ke jaringan yang dituju dibutuhkan suatu struktur dinamakan pembuluh darah ya. Di sini pembuluh darah itu strukturnya terbagi menjadi 3. Itu ada lapisan luarnya itu ada tunika adventitia atau jaringan ikat ya, itu bagian yang paling luar. Di tengahnya itu lapisan tengah berotot dan elastis atau tunika media, dan yang dalamnya endotel itu tunika intima. Jadi diingat-ingat anak-anak bahwasanya pembuluh darah itu terdiri dari 3 lapis jaringan ya, jaringan ikat, jaringan berotot yang elastis, dan jaringan endotel. Maka kita akan bedah lagi. Ternyata pembuluh itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada pembuluh nadi ya, pembuluh arteri. Pembuluh nadi atau arteri adalah semua pembuluh darah yang arahnya meninggalkan jantung ya, meninggalkan jantung. Strukturnya, ayo kita sama-sama lihat. Yang pertama itu endotelium ya. Nomor 1 endotelium. Nomor 2 ada membran basal. Nomor 3 ada jaringan elastis. Kemudian ada jaringan otot polosnya, jaringan elastis lagi, dan jaringan konektif. Luar biasa sekali ya ciptaan Allah SWT, bahwasanya begitu kuatnya, berlapis-lapisnya
pembuluh arteri yang diciptakan Allah untuk mengedarkan darah. Bayangkan apabila arteri anak-anak ini hanya terdiri dari satu struktur, misal endotelium saja. Bagaimana ketika pompa darah, ketika anak-anak sedang berolahraga, lalu mengalirkan darah yang banyak? Bayangkan, bisa pecah itu arterinya. Maka dengan adanya 6 lapisan ini sangat kuat untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Ya. Lanjutan dari pembuluh arteri tadi. Ini penjelasannya bahwasannya pembuluh arteri atau pembuluh nadi itu tempat keluarnya darah dari jantung. Darah dari dalam, ya, dari jantung ke seluruh tubuh itu diedarkan menggunakan pembuluh nadi atau arterinya. Selanjutnya, pembuluh nadi besar, sampaikan tadi aorta yang di dekat jantung, itu pembuluh yang dilewati darah dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh. Kemudian pembuluh nadi paru-paru atau arteri pulmonalis, itu pembuluh yang dilewati darah dari bilik kanan menuju paru-paru atau pulmo. Lalu untuk arahnya nih, arteri mengalirkan darah yang mengandung, untuk komponennya, jadi pada arteri itu lebih banyak dimuatnya darah-darah yang mengandung oksigen ya. Bentar. Lalu arteri ini letaknya ini agak ke dalam, sembunyi dari permukaan tubuh. Jadi kalau anak-anak lihat pembuluh darah yang agak timbul di kulit anak-anak, itu bukan arteri. Lalu arteri memiliki dinding pembuluh yang kuat dan elastis. Sudah Bapak jelaskan tadi bahwasanya sampai 6 struktur untuk membangun struktur dinding pembuluh yang kuat dan elastis. Nah, yang kedua adalah pembuluh balik atau vena. Kenapa dikatakan pembuluh balik? Anak-anak sudah membaca belum? Ayo, angkat tangan yang sudah membaca. Ya, benar sekali ya. Dikatakan pembuluh balik memang karena arah aliran darahnya. Yang tadi kalau Bapak sampaikan bahwasannya arteri dari jantung ke seluruh tubuh, maka di pembuluh balik atau vena ini darah yang sudah dialirkan dari seluruh tubuh itu balik membawa CO2 ya setelah berdifusi. Nah, di penjelasannya bahwasanya pembuluh balik atau vena adalah pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung ya, jantung tempat pemompaan darah tadi. Strukturnya tadi ada 5, di sini tadi ada 6, di sini ada 5 struktur. Dari dalam keluar nih. Yang pertama ada katup. Nah, kalau anak-anak perhatikan tadi di pembuluh arteri ada katupnya atau tidak? Tidak ada ya. Nah, bahwasanya katupnya ini ada di pembuluh balik atau vena. Lalu endotelium, ada membran basalnya, jaringan otot, polos, dan jaringan konek. Nih, penjelasan selanjutnya, bahwasanya pembuluh vena itu merupakan tempat masuknya darah ke jantung ya. Terus kemudian vena terletak di dekat permukaan tubuh dan tampak kebiru-biruan. Ya, coba anak-anak sekarang balikan tangannya. Sudah? Sekarang coba dilihat di bawah telapak tangan ya. Seperti ada kebiru-biruan ya. Kebiru-biruan. Nah, itu yang disebut sebagai pembuluh vena. Karena memang letaknya itu di dekat permukaan tubuh atau di dekat permukaan kulit yang bisa kita lihat. Vena juga memiliki dinding pembuluh yang tipis dan tidak elastis. Lalu pembuluh vena mempunyai katup. Tadi ya, yang Bapak sampaikan bahwa salah satu perbedaannya yaitu pembuluh vena itu mempunyai katup. Nah, dia berfungsi agar darah tetap mengalir satu arah menuju jantung. Nah, kalau tidak ada katup-katupnya,
maka dia tidak bisa mengalir satu arah menuju jantung karena fungsinya ya itu tadi sebagai pembuluh balik. Lalu dari seluruh tubuh semua vena tadi akan bermuara menjadi satu pembuluh darah yang besar yang disebut sebagai vena cava. Vena cava superior untuk membawa darah yang mengandung CO2 dari bagian atas ya setelah berdifusi. Kemudian yang inferior dari bagian bawah tubuh kita. Setelah berdifusi, dia mengangkut CO2 untuk kembali lagi ke jantung. Kemudian vena cava pulmonalis membawa darah yang mengandung O2 dari paru-paru ke serambi kiri jantung. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir yaitu pembuluh kapiler. Setelah adanya pembuluh apa tadi? Arteri ya, pembuluh arteri, pembuluh balik atau vena, dan terakhir adalah pembuluh kapiler. Strukturnya bisa dibandingkan anak-anak seperti yang tadi. Berbeda ya, dari ukurannya saja dia terlihat yang paling kecil. Endothelium cell. Lalu ada, nah strukturnya ada sel endotelial ya. Kemudian ada pori-porinya. Pori-pori ini sebagai apa? Sebagai tempat difusi ya antara darah yang mengandung oksigen dan sari-sari makanan, dia akan berdifusi di pembuluh kapiler. Sebagai gambar referensi, jantung mengalirkan ke atas ke seluruh tubuh. Ini juga ini cava, ini arteri. Ya. Nah, akan Bapak rangkum perbedaan antara arteri dan vena. Jadi faktor pembedanya kurang lebihnya ada 7. Di sini yang pertama dinding pembuluhnya. Dinding pembuluhnya sudah Bapak sampaikan tadi bahwasanya arteri karena sampai dari 6 tersusun dari 6 struktur maka ototnya lebih tebal. Nah, vena tipis. Ini juga disebabkan karena tadi dari fungsinya ya. Fungsinya untuk arteri itu dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan vena seluruh tubuh ke jantung. Maka pada pembuluh arteri diperlukan otot yang lebih tebal karena memang alirannya nanti yang lebih keras. Jadi agar dia tidak mudah pecah, akhirnya ototnya tebal. Lalu letaknya jauh dari permukaan tubuh untuk arteri dan vena dekat dari permukaan tubuh. Katupnya juga ya, adanya ada di vena saja. Jika terluka arteri darahnya akan memancar keluar, sedangkan vena rembes atau menetes saja. Sudah Bapak sampaikan tadi bahwasanya di arteri itu memang peredaran darahnya lebih cepat ya. Jadi apabila anak-anak tergores di pembuluh arterinya, niscaya bahwasanya darah yang keluar itu memancar dan perlu penanganan yang lebih serius. Karena apabila anak-anak kekurangan banyak darah dalam suatu waktu, maka mengganggu sistem sirkulasi tubuh yang bisa menyebabkan sampai kematian. Aliran darahnya sudah jelas, untuk arteri itu keluar jantung, vena kembali ke jantung ya. Bagaimana dengan denyutnya, Pak? Nah, denyutnya itu yang terasa yang mana? Yang arteri ya? Iya, karena yang di arteri itu lebih kuat peredaran darahnya sehingga denyutnya lebih terasa. Darahnya mengandung apa? Untuk arteri itu karena akan diedarkan ke seluruh tubuh, maka lebih banyak mengandung O2-nya. Sedangkan vena setelah berdifusi dari seluruh jaringan di tubuh, maka mengangkut CO2. Kemudian siklusnya, untuk siklus jantung. Siklus jantung itu ada 2 ya, mungkin anak-anak juga sudah pernah mendengarnya. Untuk yang relaksasi diastol, untuk yang relaksasi itu periode diastol, untuk yang periode kontraksi sistol ya. Nah, 2
Siklus ini juga sebagai acuan kita saat apa? Ada yang tahu anak-anak? Ya benar, saat periksa tekanan darah ya. Iya, saat periksa tekanan darah maka yang akan dilihat yaitu periode kontraksinya, sistolnya, dan periode relaksasi atau diastol. Adapun periode relaksasi atau diastol adalah yaitu jika serambi jantung menguncup dan bilik jantung mengembang. Menguncup ini karena dia mengalirkan darah ya, mengalirkan darah masuk ke bilik. Sedangkan periode kontraksi yaitu jika otot bilik jantung menguncup dan darah di dalam bilik dipompa ke pembuluh nadi paru-paru ataupun ke otak secara bersamaan. Jadi dari bilik itu diedarkan, nah itu yang disebut sebagai periode kontraksi jantung atau sistol. Nah, sekarang masuk ke mekanisme peredaran darah. Kita akan menelusuri bagaimana kontinuitas sistem sirkulasi dalam tubuh kita. Masya Allah sekali ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sesuatu itu sedetail ini. Bayangkan di dalam tubuh kita ada suatu sistem yang sangat kompleks. Darah bisa diedarkan dari jantung bisa ke seluruh tubuh untuk mengalirkan O2 kita, O2 yang kita hirup. Bagaimana jika Allah sedikit saja menaruh kesalahan yang mana tidak mungkin ya, maka akan terjadi gangguan dalam difusi struktur jaringan kita. Ya, peredaran darah, Bapak singgung tadi di awal ya, bahwasannya peredaran darah itu ada dua. Ada yang bisa menyebutkan? Ayo. Ya, yang pertama. Yang kedua, ya benar ya. Jadi peredaran darah itu ada peredaran darah yang panjang, besar, atau bahasanya sistemik. Sedangkan satunya lagi ada peredaran darah pendek, atau kecil, atau pulmonal. Nah, dari kata-katanya saja siapa yang sudah bisa menebak apa perbedaan dari kedua peredaran darah tersebut? Iya, 100. Jadi peredaran darah panjang, besar, atau sistemik ini mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan untuk yang pulmonal atau pulmo, itu kan paru-paru ya. Jadi peredaran darah pendek atau kecil atau pulmonal ini dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung ya. Nah, ini penjelasannya ya. Jadi peredaran darah panjang itu adalah peredaran darah yang mengalirkan darah yang kaya oksigen tentunya ya. Dari bilik, dari ventrikel kiri jantung. Lalu diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Oksigen bertukar dengan karbon dioksida di jaringan tubuh. Lalu darah yang kaya karbon dioksida tadi dibawa melalui vena menuju ke serambi atau atrium jantung. Kemudian peredaran darah pendek itu adalah peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru, kembali lagi ke jantung ya, kembali lagi ke jantung. Darah yang kaya karbon dioksida dari bilik kanan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di alveolus paru-paru darah tersebut bertukar dengan darah yang kaya akan oksigen yang selanjutnya akan dialirkan ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis. Nah, ini lebih jelasnya ya. Baik, anak-anak di sini kita lihat bersama ya mekanisme peredaran darahnya. Nah, ini ada gambarnya jelas, ada nomornya 1 sampai 11. Ya, ini ada nomor 1 ya. Masih ingat anak-anak ini bagian apa? Ventricle. Ya, ventricle kanan. Bila darah masuk ke ventricle kanan ini, maka terjadi kontraksi.
jadi kontraksi sehingga darahnya akan dialirkan lewat apa? Arteri pulmoner ya. Nah, arteri pulmoner atau pulmonaris paru-paru. Di sini terjadi difusi antara darah yang mengandung CO2 nih tadi dari ventricle kanan ya, itu berdifusi di alveolus. Di sini di paru-paru oksigen itu masuk ke dalam darah. Setelah masuk, darah dialirkan lagi melalui vena pulmonaris ya, masuk ke kemana? Nomor 4, yang masih ingat anak-anak, di atrium ya, di atrium kiri. Nah, di atrium kiri ini darah sudah mengandung banyak oksigen, dialirkan lagi ke ventricle kiri. Ventricle kiri nanti darah akan dialirkan ke seluruh tubuh. Nih, yang pertama akan melewati aorta ya. Aorta ke atas, lalu ke bawah. Ya. Jadi berdifusi dengan kapiler, kepala, dan tungkai atas. Berdifusi lagi kapiler, organ abdominal, dan tungkai bawah. Nah, jadi pada sel-sel yang telah melakukan respirasi juga, maka CO2-nya nanti akan berdifusi ke dalam darah. Sedangkan darahnya tadi yang sudah mengandung O2 ya, akan masuk di sini sebagai respirasi tadi. Setelah keduanya berdifusi, maka darah akan bergabung ya dari arteri-arteri ini. Tadi yang Bapak sudah jelaskan bahwa di arteri terjadi difusi-difusi. Nah, setelah selesai berdifusi, maka vena-vena yang kecil tadi itu di sini juga, di sini ya, di atas, di bawah, membentuk vena yang besar, disebut sebagai vena cava. Venus yang kecil tadi membentuk vena yang besar disebut vena cava ya. Di vena cava atas disebut vena cava superior, yang bawah inferior. Nah, kembali lagi setelah berdifusi melalui vena ini masuk kembali ke atrium kanan ya. Nah, di atrium kanan ini darah-darah yang membawa CO2 tadi masuk ke sini dan masuk lagi ke ventricle kanan, menyebabkan kontraksi lagi, dan seterusnya sehingga terjadilah pompa darah kita dilahirkan sampai menjelang mati nanti. Darah ini terus mengalir dipompa oleh jantung. Yang Bapak sebut tadi bahwasanya di jantung bagian kiri itu lebih banyak mengandung oksigen ya, di kanan lebih banyak mengandung CO2. Itu terjadi dari hasil dari mekanisme yang Bapak jelaskan tadi. Seperti itu. Jadi bisa disimpulkan ya, bahwasanya kalau yang dari jika peredaran darah kecil itu dari jantung lalu dialirkan ke paru-paru kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran besar itu dari jantung hasil dari darah kecil tadi yang mengandung banyak oksigen, nah itu nanti akan disebarluaskan. Nah, itu disebut peredaran darah besar ya. Nah, 100. Nah, setelah kita mengetahui mekanismenya, tentu saja semakin lama tubuh kita juga semakin menua, ataupun karena asupan atau gaya hidup kita yang mungkin buruk, sehingga menyebabkan keteraturan yang diciptakan Allah tadi juga bisa mengalami gangguan. Gangguan dan teknologi pada sistem peredaran manusia akan kita bahas selanjutnya. Gangguan yang pertama yaitu pada alat memompanya atau pada jantungnya itu sendiri. Nah, yang pertama ada jantung koroner. Mungkin anak-anak sudah sering mendengar ya,
jantung koroner di rumah sakit bahwasanya jantung koroner ini pembunuh yang paling mengerikan karena bisa disebut juga sebagai silent killer. Tidak terasa, tapi tahu-tahu seseorang mengalami jantung koroner lalu meninggal. Maka dari itu penyakit ini itu disebabkan oleh penyumbatan pada arteri kecil di dinding jantung akibat penumpukan plak pada dinding dalam pembuluh. Akibatnya aliran darah menjadi kurang lancar. Penyakit ini bisa menyebabkan sel-sel otot jantung mengalami kematian. Bayangkan saja, apabila sel-sel otot jantung mengalami kematian, maka sistem yang kompleks tadi bisa saja menjadi tidak maksimal sehingga bisa menyebabkan kejadian fatal. Penyakit ini nih karena disebabkan oleh penumpukan plak pada dinding dan pembuluh darah. Nah, karena salah satunya itu diakibatkan karena penumpukan plak pada dinding pembuluh, maka ada baiknya kita selalu menjaga pola makan kita agar tidak terjadinya penumpukan plak pada dinding dalam pembuluh. Juga sering-sering kita juga berolahraga agar berdarah kita senantiasa lancar. Kemudian yang kedua ada gagal jantung. Pada penderita gagal jantung, biasanya jantung penderita berdetak tidak normal atau tidak berdetak sebagaimana mestinya. Yang ketiga ada perikarditis. Perikarditis adalah penyakit radang pada lapisan jantung disebabkan oleh infeksi. Sudah Bapak jelaskan tadi, masih ingat? Ayo. Bahwasanya jantung dilapisi oleh lapisan yang disebut perikardium ya. Nah, perikardium ini bisa mengalami radang ternyata karena disebabkan oleh infeksi sehingga menyebabkan penyakit yang dinamakan perikarditis. Jadi di perikardium terdapat inflamasi menyebabkan penyakit perikarditis. Kemudian ada irama jantung abnormal dibagi menjadi dua. Apabila jantung yang berdetak lambat itu disebut bradiar ritmia ya. Kemudian kalau berdetaknya cepat itu tachyarrhythmia. Dan apabila jantung berdetaknya lebih cepat itu disebut tachyarrhythmia. Kemudian ada heart valve disease. Penyakit ini merupakan gangguan jantung akibat rusaknya pengaturan aliran darah yang masuk ke jantung. Nah, katup jantungnya mengalami kerusakan. Yang sudah Bapak jelaskan tadi bahwasanya katup jantung itu berfungsi sebagai pengaturan agar jantung aliran darah yang harusnya mengalir normal itu tidak kembali lagi ke bagian awalnya. Sehingga di sini disebutkan bahwasanya akibatnya dari penyakit ini darah yang sudah mengalir masuk ke jantung dapat mengalir lagi kembali ke tempat semula sehingga sirkulasi tidak menjadi lancar dan bisa menyebabkan kejadian fatal. Kemudian ada lagi penyakit kardiomyopaties. Nah, di sini adalah gangguan pada otot jantungnya yang ditandai dengan pembesaran atau pengecilan jantung secara tidak normal sehingga jantung menjadi kaku. Akibatnya jantung melemah sehingga jantung berdarah secara tidak normal. Nah, karena otot jantung itu memang salah satu yang vital juga. Karena sebagai penggerak atau motornya ya, ada jantung. Sehingga apabila terjadi kelainan, prosesnya nih, kardiomyopaties. Jadi jantungnya bisa mengalami pembesaran, ya, enlarged heart nih, enlarged atria, enlarged ventricles, atau ini yang normal, ini mengalami pembesaran. Sehingga jantung menjadi kaku. Kalau jantung sudah menjadi kaku, maka salah satunya bisa melemah. Nah, bayangkan apabila pompa darah sebuah sistem yang sangat hebat tadi ya, itu mengalami kelemahan di suatu waktu. Maka bisa menjadi suatu gangguan yang menyebabkan kematian. Selain penyakit yang datangnya dari jantung, dalam sistem sirkulasi ini, pembuluh juga memainkan peranan yang penting ya.
Karena apabila pembuluh mengalami kerusakan atau kelainan, maka bisa menjadi beberapa penyakit seperti ini. Salah satunya yaitu hipertensi. Bayangkan, hipertensi sudah sering dengar ya, bisa menyebabkan kematian. Ada yang masih ingat apa itu hipertensi? Sudah bisa membaca ya. Jadi apabila dikatakan hiper, maka tinggi. Apa yang tinggi? Nah, yang tinggi adalah ambang tangan sistolik ya. Tadi tangan sistolik sudah tahu. Masih ingat ya? Kontraksi. Nah, kontraksinya itu 150 sampai 200 mm Hg atau lebih bahkan. Dan nilai ambang tekanan diastoliknya sampai ke 90 atau 100 ataupun lebih. Kemudian varises. Nah, varises merupakan pelebaran pembuluh balik vena. Apabila teman-teman mungkin pernah melihat temannya atau saudaranya atau informasi yang berada di internet, bahwasanya biasanya di belakang lutut ya, terlihat jelas di belakang lutut itu seperti uratnya timbul. Nah, karena uratnya timbul itu dikarenakan pelebaran pembuluh balik atau pembuluh venanya ini. Terjadi kenapa? Karena katup-katup pada pembuluh balik tidak dapat menutup dengan sempurna. Biasanya kalau kita berolahraga, lari misalnya, lalu setelah lari tidak diluruskan kakinya, nah itu bisa menyebabkan varises. Kemudian ada arteriosklerosis ya, adalah penyakit yang diakibatkan oleh pengerasan atau penebalan pembuluh nadi arteri, atau tadi bisa disamakan sebagai jantung koroner ya. Namun ini terjadi pada pembuluhnya. Sehingga apabila pengerasan nadi terjadi ini bisa menimbulkan gangguan kelancaran aliran darah. Penyakit selanjutnya ada embolus. Embolus juga terjadi di pembuluh darah. Terjadi karena adanya sumbatan. Adapun di era semakin maju ini, maka teknologi dalam menangani gangguan atau penyakit dari sistem sirkulasi ini juga semakin banyak. Patut kita syukuri bahwasanya perkembangan teknologi juga berdampak pada kesehatan kita, pada penanganan kesehatan. Salah satunya yaitu pada sistem sirkulasi, bisa di jantung atau di pembuluh darahnya. Nah, yang pertama itu ada teknologi sebagai golongan darah atau teknologi untuk pengujian keturunan. Nah, golongan darah merupakan sifat yang diwariskan secara turun-menurun ya kepada orang tuanya. Di dalamnya terdapat unsur-unsur dari tua. Karena itu pengujian darah bisa menentukan siapa orang tua dari suatu anak. Apalagi saat ini penentuan golongan darah pun semakin cepat didukung oleh penelitian semakin baik tentang antiserum, antigen, ataupun alat lain. Lalu dalam operasi jantung dan pembuluh darah, bisa kita anak-anak lihat pada gambar di samping bahwasanya terjadi operasi bypass. Apa itu operasi bypass? Itu dilakukan dengan cara pencangkokan pembuluh darah. Nah, sebelumnya tidak ada dari sini ya, sehingga dicangkok menuju ke aorta. Dari jantung ya. Biasanya pembuluh yang dipakai ini adalah pembuluh yang diambil dari pembuluh berada di bagian kaki. Bayangkan betapa canggihnya teknologi saat ini sampai bisa dilakukan operasi bypass. Bayangkan keteraturan, kerumitan saat melaksanakannya ya. Yang kemudian ada transplantasi jantung, adalah penggantian jantung yang telah rusak dengan jantung yang masih baik. Biasanya apabila ada pendonor yang akan mendonorkan jantungnya yang masih baik, maka bisa dilakukan transplantasi jantung pada seorang yang mengalami kerusakan pada jantung.
biasanya itu didapatkan dari orang yang telah meninggal. Nah, jantung buatan itu atau ini ya. Nah, jantung buatan ini itu ada kaitannya dengan operasi transplantasi tadi. Ketika dioperasi, maka dibutuhkan sebuah alat. Nah, jantung buatan ini ditujukan untuk menggunakan sementara pada pembedahan jantung. Jantung buatan ini biasa menggantikan fungsi jantung yang telah rusak. Struktur anatominya pun sesuai dengan jantung yang sesungguhnya, sehingga bisa menjadikan atau menggantikan jantung sementara waktu. Lalu alat pacu jantung atau pacemaker ya. Nah, ini adalah alat yang digunakan untuk mengatur detak jantung. Nah, baik, setelah melihat slide-slide, mendengarkan penjelasan Bapak, ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya? Alhamdulillah sudah jelas semua. Setelah itu, post-test yang Bapak kirimkan, mohon dikerjakan ya. Alhamdulillah, pembelajaran pada pagi hari ini berlangsung dengan lancar. Semoga materi yang Bapak sampaikan tadi, slide-slide yang Bapak sampaikan tadi, bisa dicerna, bisa diambil manfaatnya, dan anak-anak semakin bisa mensyukuri ya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa ini atas keteraturan sistem sirkulasi pada tubuh kita. Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan dan semangat selalu dalam menjalankan pembelajaran selanjutnya. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf kepada Allah wa ampun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.